Oke, alhamdulillah tadi kita sudah baca dari surah Al-Fatihah dan juga Al-Baqarah ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih menyediakan waktu lagi untuk tadabbur dan juga tilawah ya, dan juga banyak latihan ya, khususnya beberapa tanda-tanda yang tadi disebutkan ya, seperti tafkhim ya, itu di huruf ro ya, di kata Ar-Rahmanir Rahim itu ya, tafkhimnya. Kemudian juga perhatikan di kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, itu tidak ada gunnah ya di kata iyyakanya ya. Kemudian juga perbaiki juga dari ikhfa ya, itu juga penting. Dan tentunya itu semua kembali pada kita ya, sampai sejauh mana kita melatih diri gitu ya, untuk melancarkan bacaan kita. Yang sudah sering ya kita latihan gitu ya, kita tilawah. Nah, hendaknya juga tilawah kita dinilai ya, dinilai misalnya oleh orang tua atau oleh teman gitu ya, atau adik kakak gitu ya, bisa dinilai gitu ya. Supaya apa? Ya supaya terasa mana yang benar, mana yang salahnya gitu ya. Karena itu kalau seorang pengemban Al-Quran, ketika dia tahu bacaannya salah, dia bukan malah menyerah, tapi dia semakin tertarik lagi terus untuk perbaiki bacaannya gitu. Bahkan dia itu jadi lebih suka disalahkan gitu. Oh ini salah dari bacaan ininya, dari bacaan itunya salah gitu ya misalnya. Dia lebih suka. Supaya apa? Supaya termotivasi untuk perbaiki bacaannya. Karenalah tidak bagus kalau seseorang tidak ada perbaikan ya, tidak ada yang mengoreksi gitu ya. Kalau istilahnya itu merasa benar sendiri jadinya ya nanti gitu. Jadi ya saya baca, saya yang ngerasa benar gitu ya, akhirnya dari bacaannya tidak mau dikoreksi gitu. Maka inilah kita harus memahami kaidah seorang pengemban Al-Quran ya. Setiap orang itu kan pengemban Al-Quran ya. Karena itulah sebagai seorang muslim, hendaknya kita punya keinginan yang kuat untuk tahu makna dan juga berusaha kuat untuk membaguskan bacaan kita. Seperti kita membaca surat dari seorang raja. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita membaca surat dari raja ya, atau surat dari RT RW misalnya kan, kita punya surat dari orang yang kita hormati itu ya, pasti kita punya kesenangan yang lebih ya gitu. Nah, ini juga kita harus terapkan dalam membaca Al-Quran ya, karena kita membaca bacaan dari seorang raja yang lebih daripada raja-raja gitu ya, gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha merajai, zat yang maha merajai seluruh ciptaannya gitu. Maka kalau kita sudah terpendam hati kita dalam membaca Al-Quran, seperti membacanya seperti itu ya, maka semakin bersemangat kita dalam membacanya. Karena apa? Al-Quran itu bimbingan yang paling baik ya. Bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibimbing langsung oleh siapa?
Jibril ya. Beliau dibimbing oleh Jibril, dan bagaimana dengan bimbingan yang telah Allah wahyukan gitu. Sehingga Al-Quran itu bimbingan yang paling terbaik. Tidak ada yang mengalahkan kurikulum Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu sebagai kurikulum hidup kita gitu. Kalau kurikulum di sekolah, di madrasah, mungkin itu hanya kurikulum yang berjalan sesuai waktunya ya. Ada yang setengah semesternya, ada yang 1 tahun ya, ada yang 3 tahun, ada yang bertahun-tahun. Tapi kalau kurikulum Al-Quran itu sepanjang hidup kita, sampai kita meninggal. Bahkan nanti bacaan kita itu akan ditanyakan ya. Karena itu ada sebuah ayat di mana dalam surah Al-Isra ya, Iqra kitabak ya, bacalah kitabmu gitu ya. Nah, itu kitab yang nanti kita akan baca, kitab penghisaban amalan kita ya. Maka sebelum kita membaca kitab itu, kita baca dulu kitab kita, yaitu Al-Quran ya. Karena nanti di hari kiamat itu akan terlihat penghisaban itu ya, yang sangat jelas sekali penghisabannya. Maka dengan Al-Quran kita dibimbing ya. Karena Al-Quran itu dari siapa? Dari pencipta alam semesta ya. Dan punya urwatul wusqa, yaitu tali Allah yang paling kokohnya. Dan gak ada seorang pun yang meninggalkan Al-Quran kecuali karena kesombongan misalnya, maka Allah memutuskan syafaatnya. Tidak ada pertolongan baginya ya. Dan siapa yang dengannya hawa nafsu juga, maka ia akan menyimpang dari Al-Quran gitu. Karena itu dalam menjadi pengaman Al-Quran, kita hindari hawa nafsu kita ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa ya. Dan adapun yang ia takut ya pada kedudukan Rabb-nya, kebesaran Rabb-nya, dan mencegah atau menjauhi hawa nafsunya, fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka ia akan masuk surga, tempat kembalinya. Maka ini menjadi hisab kita juga di dunia ya. Sampai manakah kita menjadi shahib Al-Quran itu? Apakah shahib Al-Quran itu hanya sebatas menghafal atau hanya sebatas membaca? Tapi lebih daripada itu, bagaimana para sahabat mereka membacanya, membaguskan bacanya juga. Setelah itu juga mereka menghafalnya dan mereka mengerti isinya. Karena tidak semua sahabat yang mengerti isi Al-Quran ya. Hanya segelintir sahabat yang Allah beri ilmu Al-Quran itu. Jadi sahabat Ibnu Abbas misalnya, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah ya, ada anhum dan sebagainya ya. Hanya segelintir saja yang mengerti. Maka bagaimana kita mewujudkan ya keimanan kita pada Al-Quran, yaitu dengan membaca, kemudian menghafalnya, juga kita mentadaburinya. Ini yang lebih penting. Kemudian kita mengamalkan dan mengajarkannya. Maka ajarkan sesuai dengan ilmunya ya. Dan ajarkan sesuai kapasitas kita. Jangan kita mengajarkan apa yang di luar batas kemampuan kita ya. Ya sesuai dengan profesi kita masing-masing gitu ya.
Ada profesinya misalnya sebagai pengajar, ajarkan gitu ya. Ada profesinya sebagai kepala keluarga, itu ajarkan juga. Profesinya sebagai ahli teknologi, dia bisa mengajarkan lewat sana juga. Ahli bisnis, dia juga bisa mengajarkan lewat sana juga. Sehingga banyak wasilah-wasilah untuk mengajarkan Al-Quran gitu, sesuai dengan kapasitasnya. Maka hendaknya kita isi hari-hari kita dan juga mengisi waktu kita dengan Al-Quran. Karena itulah kuncinya barokah itu. Barokah itu ketika kita mengisi apapun dengan Al-Quran ya. Kerjaan kita isi dengan Al-Quran, ketika sekolah kita isi dengan Al-Quran, apapun aktivitasnya, baik aktivitas dunia apalagi akhirat, isi dengan Al-Quran. Maka Al-Quranlah yang akan benar-benar menjadi sahib kita, dan dialah yang akan menjadi syafaat bagi kita serta naungan bagi kita ya di hari akhirat nanti. Nah, itu sedikit motivasi yang bisa disampaikan. Insya Allah di hari Sabtu depan kita lanjut kembali ya, pelajaran tahsin, tahfiz, dan juga sedikit materi tentang pengembangan Al-Quran ya, pada penghafal Al-Quran ya. Itu saja dahulu, kita tutup dan juga kita pungkas pelajaran kita dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.